Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Yahya alaihissalam melawan Raja Herodes. Kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah cerita yang juga tidak boleh dilewatkan dalam sejarah Islam. Nabi yang juga dikenal dengan nama Yohanes ini merupakan salah satu kerabat dekat Nabi Isa alaihissalam, Yesus dalam agama Kristen dan Katolik. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam merupakan sebuah mukjizat. Oleh sebab itu, peristiwa kelahiran Nabi Yahya menjadi salah satu peristiwa yang paling menggambarkan kebesaran Allah. Semasa hidupnya, Nabi Yahya memiliki perjalanan dakwah yang sudah pasti tidak mudah. Dalam dakwah Nabi Yahya, beliau sampai harus berhadapan dengan Raja Herodes, pemimpin kota Yerusalem pada masa itu. Tidak hanya itu saja, Nabi Yahya juga sampai harus berhadapan dan melakukan perbincangan dengan Raja Herodes. Kisah Nabi Yahya alaihissalam berawal dari kelahiran. Nabi Yahya AS merupakan putra dari Nabi Zakaria. Kelahiran Nabi Yahya AS sendiri merupakan sebuah mukjizat karena saat itu usia Nabi Zakaria sudah memasuki usia lanjut. Meski demikian, Nabi Yahya kecil sudah dididik dengan baik sehingga sudah terpelihara dari syirik dan maksiat. Karena mendapatkan didikan yang baik, Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya dan tidak sombong. Selain itu, di saat anak-anak lain dengan usia sama sibuk bermain, Nabi Yahya kecil justru menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Yahya, diketahui juga bahwa beliau adalah sosok yang penyayang terhadap sesama. Tidak peduli seperti apapun status sosialnya, beliau merangkul semua makhluk. Atas dasar hal itulah, beliau akhirnya didaulat untuk melanjutkan dakwah sang ayah, Nabi Zakaria pada Bani Israel. Selain menyibukkan diri dan untuk beribadah kepada Allah, aktivitas sehari-hari Nabi Yahya juga tidak lepas dari belajar. Hal inilah yang membuat beliau memiliki kecerdasan tinggi hingga pemikiran yang luas. Itulah sebabnya beliau sampai bisa menghafal kitab Taurat di usia yang masih remaja. Kecerdasan seorang Nabi Yahya mudah juga membuat beliau tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Dalam kisah Nabi Yahya, tertulis bahwa beliau juga sampai bisa memberikan penjelasan tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam agama. Dari Nabi Yahya remaja ini, banyak hal yang bisa kamu pelajari. Seperti halnya beliau yang begitu menyayangi binatang, maka kamu pun juga harus melakukannya. Bahkan jika memang kamu memiliki ketakutan tersendiri pada binatang tersebut, setidaknya jangan pernah sampai menyiksanya kepada binatang itu. Salah satu bagian paling dikenang dalam kisah perjalanan hidup Nabi Yahya AS ini adalah momen saat beliau berbincang dan bernegosiasi dengan iblis. Sebenarnya, hampir semua nabi mengalami momen pertemuan dengan iblis. Hanya saja pertemuan dengan Nabi Yahya dianggap yang paling nyaman. Hal ini disebabkan karena hanya kepada Nabi Yahya, sang iblis menunjukkan wujud aslinya. Kisah ini bermula saat sang iblis secara tiba-tiba datang menghampiri Nabi Yahya. Saat itu juga, sang nabi langsung membentak dan meminta iblis untuk menunjukkan wujud aslinya kepada Nabi Yahya. Mendengar permintaan Nabi Yahya, iblis lantas menjawab bahwa permintaan tersebut adalah sesuatu yang berat. Namun karena tidak bisa menolak, iblis akhirnya menunjukkan wujud aslinya pada kisah Nabi Yahya dengan syarat tidak ada orang selain Nabi Yahya yang melihat. Kesepakatan pun akhirnya mendapatkan titik terang. Di waktu yang telah dijanjikan, iblis pun menepati janji dengan menunjukkan bentuk aslinya pada Nabi Yahya.
Terlihat bahwa kondisi fisik iblis yang benar-benar menakutkan. Dalam kisah hidup Nabi Yahya AS, tentu saja ada banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya. Mukjizat ini bahkan turun saat beliau masih berada di dalam kandungan. Apa saja mukjizat Nabi Yahya alaihi salam? 1. Kelahiran dari pasangan yang lanjut usia. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Yahya AS lahir saat Nabi Zakaria dan sang istri sudah berusia lanjut. Namun berkat mukjizat Allah SWT, istri Nabi Zakaria ini akhirnya bisa mengandung di tengah usianya yang sudah lanjut. 2. Sudah bisa berbicara sejak dalam kandungan. Saat masih di dalam kandungan, diceritakan pada kisah Nabi Yahya AS bahwa beliau sudah bisa berbicara. Tidak heran jika saat sudah beranjak remaja, beliau menjadi sosok yang pintar dan tegas untuk anak seusianya. 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk hidup. Nabi Yahya AS juga mampu memahami hewan-hewan kecil mulai dari burung, ikan dan bahkan serangga. Tidak hanya hewan saja, beliau juga mampu berkomunikasi dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. 4. Memiliki pancaran cahaya dari wajahnya. Nabi Yahya AS menjadi salah satu hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan Al-Hanan. Dalam bahasa Arab, istilah ini berarti sebuah karunia yang berupa cahaya yang memancar dari wajah. Cahaya ini disebabkan karena hati yang suci dan murni. 5. Hafal isi kitab Taurat. Kitab Taurat sendiri merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun ini kitab Taurat sendiri adalah pedoman dan petunjuk untuk kaum Bani Israel. Di usia yang masih belia, Nabi Yahya mampu menghafal seluruh isi yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Hebat, bukan? Dari kisah perjalanan dakwah dan hidup Nabi Yahya, ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Hikmah inilah yang wajib kamu amalkan pada kehidupan sehari-hari. Apa saja hikmah tersebut? Ini dia selengkapnya. 1. Memiliki kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Yahya mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan semua perintah Allah. Bahkan di saat teman-teman lain seusianya hanya bermain, ia dengan tegas dan keteguhan menolak dan memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah SWT. Meskipun menghadapi banyak rintangan selama masa-masa dakwahnya, namun Nabi Yahya tetap taat kepada Allah. Beliau selalu percaya bahwa di setiap kesulitan, pasti akan ada Allah yang membantu. 3. Pentingnya dakwah. Dari kisah keteladanan Nabi Yahya, dapat diambil hikmah betapa pentingnya dakwah. Tanpa dakwah, kepercayaan akan kebesaran Allah SWT bisa saja jadi tidak tersampaikan. Di era dewasa saat itu, dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tentunya, lebih mudah daripada era dahulu. 4. Taat pada orang tua. Lahir sebagai anak dari Nabi Zakaria membuat Nabi Yahya tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Hal ini menandakan bahwa ketaatan anak pada orang tuanya akan mempermudah jalannya di kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya kamu untuk memuliakan kedua orang tua. Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya cerita kehidupan Nabi Yahya dapat membimbing kamu dalam menjalani kehidupan yang benar. Adapun pilar kehidupan yang ditekankan pada cerita Nabi Yahya adalah kesabaran, ketaatan, toleransi hingga komitmen untuk kebenaran. Akhir cerita, kisah Nabi Yahya menjadi sebuah inspirasi bagi kamu yang ingin menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah hingga menghargai nilai-nilai moral. Dengan taat kepada Allah,
seluruh urusan kehidupan pasti akan jadi lebih mudah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.